Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah ketidakhadiran benar-benar membuat hati semakin rindu atau apakah itu hanya klise? Selamat datang kembali di channel ini, di mana hari ini kita akan membahas pertanyaan mendalam, apakah seorang wanita bisa jatuh cinta padamu ketika kamu tidak ada di sekitarnya? Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi pada awalnya, karena bagaimanapun juga, bukankah seharusnya kamu hadir agar cinta bisa tumbuh? Tetapi inilah twistnya, terkadang bentuk ketertarikan yang paling kuat terjadi ketika kamu tidak ada. Sekarang, ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi emosi seseorang. Sebaliknya, ini tentang menciptakan ruang, baik secara emosional maupun fisik, sehingga cinta memiliki ruang untuk bernapas. Disinilah kita menghubungkannya dengan kebijaksanaan abadi dari stoicisme. Kamu lihat, stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Stoicisme menekankan disiplin diri, keseimbangan emosional, dan yang paling penting, kekuatan dari kehadiran dan ketidakhadiran. Jadi, dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana secara strategis menggunakan ketidakhadiran emosional, bukan dengan cara manipulatif, tetapi sebagai cara untuk memperkuat koneksi dan ketertarikan yang lebih dalam. Kita akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip stoik dapat membantumu menciptakan fondasi yang kuat, yang memungkinkan seorang wanita merindukanmu, merenungkan nilai dirimu, dan pada akhirnya jatuh cinta lebih dalam. Mari kita mulai. Nomor 1, nilai dari ruang. Mari kita mulai dengan gagasan mendasar, ruang dalam sebuah hubungan. Sangat mudah untuk menganggap bahwa semakin banyak waktu yang kalian habiskan bersama, semakin kuat hubungan itu akan menjadi. Meskipun waktu berkualitas memang sangat penting, itu bukan satu-satunya bahan yang memupuk cinta dan ketertarikan. Terkadang, terlalu sering hadir justru dapat mengurangi ikatan emosional antara dua orang. Kedekatan yang terus-menerus dapat membuat orang lain tanpa sadar menganggapmu biasa saja. Ini tidak selalu disengaja, ini hanya sifat manusia yang terbiasa dengan apa yang selalu ada. Pikirkan ruang sebagai cara untuk mereset dan mengisi ulang hubungan. Ini seperti melangkah mundur dari sebuah lukisan untuk mengaguminya dari kejauhan, hanya dengan begitu kamu bisa benar-benar menghargai detail dan keindahan keseluruhan karya seni itu. Dengan cara yang sama, ketika kamu memberikan ruang kepada seorang wanita, kamu memberinya kesempatan untuk mundur dan melihat gambaran penuh dari hubungan kalian. Dia bisa merenungkan nilai yang kamu bawa ke dalam hidupnya, menyadari bagaimana rasanya ketika kamu tidak langsung tersedia. Ketidakhadiran memiliki cara unik untuk membangkitkan emosi yang tidak dapat direplikasi oleh kehadiran yang terus-menerus. Dalam stoicisme, konsep ini erat kaitannya dengan prinsip kemandirian dan pengendalian diri. Para stoik percaya dalam menjaga keseimbangan emosional, dan menyarankan agar kita tidak terlalu terikat pada keadaan eksternal, termasuk orang lain. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dalam hubungan, ini berarti bahwa kamu tidak bisa mengendalikan perasaannya atau tindakannya, tetapi kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri, waktumu, energimu, dan seberapa tersedia dirimu. Ini tentang menguasai seni pengendalian diri dan melepaskan kebutuhan untuk selalu hadir. Ketika kamu memberikan ruang itu, kamu memberinya kesempatan untuk merenungkan perasaannya dengan cara yang hanya bisa dipicu oleh ketidakhadiran. Dia mendapat kesempatan untuk merasakan kehadiranmu, alih-alih hanya dikelilingi oleh kehadiranmu. Dan dalam banyak kasus, di dalam ruang itu, kekosongan emosional itu, dia mulai merindukanmu dan menyadari nilai sejati dirimu. Kamu memberinya waktu dan jarak emosional untuk menghubungkan kembali betapa berharganya kamu dalam hidupnya. Ruang, ketika diberikan dengan penuh pertimbangan, bisa menjadi salah satu alat paling kuat untuk memupuk ketertarikan dan kekaguman jangka panjang dalam sebuah hubungan. Nomor 2, kelangkaan menumbuhkan ketertarikan. Mari kita selami lebih dalam gagasan tentang kelangkaan ini. Mengapa emas dan berlian dianggap begitu berharga? Bukan karena mereka secara inheren lebih unggul dari material lainnya, tetapi karena mereka langka. Kelangkaan itulah yang memberi mereka nilai tinggi. Prinsip psikologis yang sama berlaku dalam hubungan. Ketika kamu selalu tersedia secara emosional, selalu hadir, selalu dapat dihubungi, kehadiranmu mungkin mulai kehilangan maknanya seiring waktu. Sifat manusia cenderung meremehkan apa yang mudah diakses. Namun, ketika kamu menjadi lebih langka, lebih sengaja tentang ketersediaanmu, nilai dirimu di matanya secara alami meningkat.
Ini tidak berarti kamu harus menjauh atau tidak tersedia secara emosional dengan cara yang terasa dingin atau tidak peduli. Kuncinya adalah mempraktikkan ketersediaan selektif. Kamu menjadi lebih disengaja dalam bagaimana dan kapan kamu terlibat, yang menciptakan rasa intrik dan antisipasi. Ini memberikan ruang baginya untuk memikirkanmu ketika kamu tidak ada di sekitarnya, untuk merindukanmu, dan untuk benar-benar menghargai momen-momen ketika kalian bersama. Ini tentang menemukan keseimbangan, hadir ketika itu paling penting, tetapi juga membiarkan aliran alami yang membuat hati semakin rindu. Dari perspektif Stoik, konsep ini berakar pada penguasaan diri. Kamu tidak terus-menerus mengejarnya atau mencari validasi karena kamu memiliki rasa harga diri yang kuat. Kamu puas dengan siapa dirimu, mengetahui bahwa nilai dirimu tidak datang dari sumber eksternal seperti perhatian atau persetujuan yang terus-menerus. Seperti yang dengan bijak dikatakan Epictetus, kekayaan bukanlah memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Dalam konteks ini, kamu tidak membutuhkan perhatiannya yang terus-menerus untuk merasa aman. Sebaliknya, dengan menjadi selektif terhadap waktu dan energimu, kamu meningkatkan kualitas koneksi emosionalmu dengannya. Dalam istilah praktis, ini mungkin berarti tidak selalu langsung membalas pesannya saat kamu menerimanya atau tidak selalu tersedia untuk rencana dadakan. Ini bukan tentang bermain-main atau mencoba memanipulasi emosinya. Ini tentang menciptakan keseimbangan yang sehat, di mana kalian berdua bisa menumbuhkan keinginan dan penghargaan satu sama lain. Ini memungkinkan dia merasakan kehadiranmu dengan cara yang membuatnya ingin terhubung kembali, sambil tetap menghormati batas-batas dan ruang emosionalmu. Dengan merangkul pola pikir ini, kamu tidak hanya memberi ruang baginya untuk merindukanmu, tetapi kamu juga memperkuat rasa kedamaian batinmu sendiri, sebuah ciri khas dari filosofi Stoik. Kamu mengajarkan padanya dan dirimu sendiri bahwa koneksi sejati bukanlah tentang kedekatan yang terus-menerus, tetapi tentang kualitas dan niat dari waktu yang kalian habiskan bersama. Sekarang setelah kita menjelajahi gagasan tentang kelangkaan dan bagaimana hal itu dapat memperkuat ketertarikan, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana prinsip ini muncul dalam hubunganmu sendiri. Apakah kamu merasa selalu tersedia atau apakah kamu mempraktikkan ketersediaan selektif dengan cara yang memperkuat ikatan? Saya ingin mendengar pemikiranmu tentang ini. Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu atau bahkan tinggalkan komentar dengan kalimat, kelangkaan menumbuhkan penghargaan. Insight-mu bisa memicu percakapan yang bermakna, dan membantu orang lain dalam perjalanan mereka menuju hubungan yang seimbang dan memuaskan. Nomor 3, menumbuhkan refleksi emosional. Sekarang, mari kita jelajahi apa yang terjadi selama kehadiranmu, refleksi emosional. Ketika kamu selalu hadir dalam hidup seseorang, mudah bagi mereka untuk menganggap kehadiranmu biasa saja. Keakraban, bagaimanapun juga, seringkali dapat mengurangi penghargaan kita terhadap sesuatu atau seseorang. Namun, ketika kamu tidak ada, ketidakhadiran itu menciptakan kekosongan, ruang di mana refleksi secara alami terjadi. Pikirkan tentang hal ini dalam hidupmu sendiri, ketika kamu tidak mendengar kabar dari seseorang untuk sementara waktu, bukankah kamu mulai lebih sering memikirkannya? Tiba-tiba kamu mulai mengingat momen-momen indah, kualitas-kualitas yang membuat mereka istimewa, dan nilai yang mereka bawa ke dalam hidupmu. Inilah kekuatan dari ketidakhadiran, ia memungkinkan terjadinya pemrosesan emosional yang lebih dalam, yang terkadang dapat tertutupi oleh interaksi yang konstan. Tanpa kebisingan terus-menerus dari percakapan dan aktivitas sehari-hari, pikiran menjadi bebas untuk merenung dan menghargai apa yang sebelumnya ada. Konsep ini sangat selaras dengan kesadaran diri dalam Stoicisme. Para Stoik adalah penganut kuat pentingnya refleksi terhadap pikiran, emosi, dan hakikat hubungan. Marcus Aurelius dalam Meditations sering merenungkan sifat kehidupan yang fana, mengingatkan dirinya untuk menghargai saat ini sambil mempersiapkan diri untuk perubahan yang tak terhindarkan. Ketika kamu memberi seorang wanita ruang, kamu tidak hanya mundur secara fisik, tetapi juga memberinya kesempatan untuk merenung secara emosional atas kehadiranmu. Ini memberinya peluang untuk mengenali kedalaman perasaannya, untuk merenungkan bagaimana kehidupan tanpa kehadiranmu yang konstan. Dalam keheningan ini, dia mulai menghargai hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya dianggap biasa. Dia mungkin mengingat kebaikanmu, dukunganmu, atau bagaimana kamu membuatnya merasa aman dan dimengerti. Jenis refleksi emosional ini dapat menyebabkan koneksi yang lebih dalam, ikatan yang lebih bermakna yang tidak dibangun di atas kehadiran yang konstan, tetapi atas pemahaman dan rasa hormat yang saling menguatkan. Jadi,
Alih-alih selalu mencoba memulai percakapan atau memastikan kamu tetap berada di pikirannya, percayalah bahwa kehadiranmu menciptakan kondisi bagi dia untuk merenungkan nilai dirimu. Dalam momen-momen keheningan dan refleksi itulah perasaan seringkali tumbuh lebih kuat. Dengan memberi ruang baginya untuk memikirkanmu, kamu memungkinkan koneksi emosional untuk menguat dengan cara yang hanya bisa dipupuk oleh ketidakhadiran. Nomor 4, membangun nilaimu dalam ketidakhadiran. Disinilah hal-hal menjadi lebih menarik. Sementara kamu absen, kamu seharusnya bekerja pada dirimu sendiri. Salah satu kesalahan paling umum yang orang buat adalah mengira bahwa ketidakhadiran hanya tentang menciptakan jarak. Tetapi itu jauh lebih dari itu. Kekuatan sejati dari ketidakhadiran terletak pada penggunaan waktu itu untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih mampu. Ini bukan hanya tentang memberi ruang padanya, tetapi juga kembali sebagai versi dirimu yang lebih berkembang. Pikirkan seperti ini, ketidakhadiran menjadi menarik ketika pada saat kamu kembali, kamu membawa sesuatu yang baru ke dalam hubungan. Kamu telah tumbuh, kamu telah memperbaiki diri, dan kamu telah bekerja pada dirimu sendiri dengan cara yang bermakna. Mungkin kamu telah menetapkan tujuan baru untuk kehidupan pribadimu atau profesional, merawat kesehatanmu dengan lebih baik, atau memperkuat pola pikirmu. Evolusi ini tidak akan luput dari perhatiannya. Ketika dia melihat bahwa kamu telah menggunakan waktumu untuk tumbuh dan berkembang, ini mengisyaratkan padanya bahwa kamu adalah seseorang yang menghargai peningkatan diri yang berkelanjutan, dan ini secara alami meningkatkan ketertarikannya padamu. Kamu bukan orang yang statis, kamu adalah seseorang yang selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Konsep ini adalah inti dari Stoicisme. Para Stoik mengajarkan kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri. Marcus Aurelius dengan bijaksana berkata, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa itu orang baik, jadilah satu. Inilah sikap yang harus kamu adopsi selama waktu kehadiranmu. Tidak cukup hanya menunggu dia merindukanmu, kamu harus mendedikasikan waktu itu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri secara fisik, mental, dan emosional. Apakah itu berarti mencapai tujuan pribadi, menguasai keterampilan baru, atau membina rasa tujuan yang lebih dalam? Proses pertumbuhan ini sangat penting. Ketika kamu kembali, transformasi pribadi itu secara alami akan meningkatkan nilaimu di matanya. Dia akan melihat bahwa kamu tidak hanya pasif menunggu dia untuk mengenali nilai dirimu, tetapi kamu telah aktif membangun nilai itu dengan berfokus pada pengembangan dirimu. Keyakinan yang muncul karena mengetahui bahwa kamu telah membuat kemajuan selama kehadiranmu sangat menarik. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak bergantung pada validasi yang konstan, tetapi malah mencari pemenuhan melalui pertumbuhan pribadi. Dalam banyak hal, ketidakhadiran adalah kesempatan, bukan hanya untuk dia merindukanmu, tetapi untuk kamu menjadi seseorang yang layak dirindukan. Dengan fokus pada peningkatan diri, kamu tidak hanya memperkuat hubunganmu, tetapi juga membina rasa bangga pada siapa dirimu yang sedang berkembang. Dan ketika dia melihat pertumbuhan itu, ketika dia menyadari bahwa pria yang kembali lebih berhasil, lebih percaya diri, dan lebih matang daripada sebelumnya, akan sulit baginya untuk tidak merasakan kekaguman dan ketertarikan yang lebih besar. Pada akhirnya, ketidakhadiran bukan hanya tentang menciptakan ruang, tetapi tentang menggunakan ruang itu untuk mentransformasikan dirimu sendiri. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu berkomitmen pada pertumbuhan pribadi, bahwa kamu terus berkembang, dan bahwa kamu adalah seseorang yang mampu menjadi lebih baik bahkan ketika dia tidak ada di sekitarmu. Inilah yang benar-benar membuatmu tak tergantikan di matanya. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana kamu dapat menerapkan ini dalam hidupmu sendiri. Area apa yang bisa kamu tingkatkan selama waktu kalian terpisah? Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiranmu atau cukup ketik, saya sedang menjadi versi terbaik dari diri saya, untuk memberitahu kami bahwa kamu sedang menjalani perjalanan pertumbuhan ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menemukan nilai dalam wawasan ini. Umpan balikmu membantu kami menciptakan konten yang mendukungmu untuk menjadi lebih kuat, lebih fokus, dan lebih menarik melalui pengembangan diri. Nomor 5, menghindari beban emosional. Alasan penting lainnya untuk menggunakan ketidakhadiran secara strategis adalah untuk menghindari beban emosional. Dalam setiap hubungan, terutama pada tahap awal, terlalu banyak intensitas emosional bisa menjadi berlebihan. Ketika kamu selalu tersedia, selalu berkomunikasi, dan sering mencari perhatian, hubungan bisa bergerak terlalu cepat terlalu dini. Intensitas ini dapat menyebabkan kelelahan emosional,
di mana salah satu atau kedua belah pihak mulai merasa lelah oleh hubungan tersebut. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan bisa menyebabkan rasa kesal karena keseimbangan antara koneksi dan ruang pribadi menjadi tidak seimbang. Inilah di mana jarak menjadi sangat berharga. Memberikan sedikit ruang, memberi waktu bagi hubungan untuk bernapas. Ini mencegah hal-hal menjadi terlalu emosional dan memungkinkan kedua belah pihak untuk memproses perasaan mereka tanpa interaksi yang terus-menerus. Pikirkan seperti ini, kamu tidak akan menyirami tanaman setiap jam, bukan? Tanaman itu akan tenggelam. Demikian pula, sebuah hubungan membutuhkan waktu dan ruang untuk tumbuh. Terlalu banyak perhatian, atau dalam hal ini intensitas emosional yang berlebihan, dapat menghentikan pertumbuhan. Ruang bertindak seperti sinar matahari dan penyiraman yang tepat, ia memungkinkan perkembangan yang lambat dan sehat, menumbuhkan akar yang lebih dalam. Dalam stoicisme, moderasi adalah kuncinya, dan prinsip itu berlaku juga untuk emosi. Para stoik percaya dalam menemukan keseimbangan di semua aspek kehidupan, termasuk hubungan. Mereka menyarankan agar kita tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan kita, memperingatkan bahwa ekstrim, baik dalam cinta, amarah, maupun hasrat, dapat menghasilkan dampak negatif. Seperti yang dengan bijak dikatakan oleh Epictetus, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaanmu dan terimalah sisanya sebagaimana adanya. Ini berarti mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, emosi, reaksi, dan ketersediaanmu, sambil menghindari ekstrim seperti ketergantungan atau intensitas emosional. Dengan mundur dan memberinya ruang, kamu menghindari menjadi terlalu bergantung pada puncak emosional yang muncul dari interaksi yang terus-menerus. Sebaliknya, kamu menumbuhkan keseimbangan yang sehat yang memungkinkan hubungan berkembang secara alami tanpa tekanan keterlibatan emosional yang terus-menerus. Kehadiranmu membantu menciptakan keseimbangan ini, memastikan bahwa ketika kamu terhubung kembali, itu terasa lebih organik, lebih menyegarkan, dan lebih bermakna. Ketidakhadiran tidak hanya memberinya ruang untuk merindukanmu, tetapi juga mencegah hubungan dari menjadi terlalu berat secara emosional. Ketika kamu selalu hadir, emosi dapat menjadi terjalin dan berlebihan, tetapi ketika kamu mundur, kamu memberi kesempatan bagi kalian berdua untuk menghargai koneksi tanpa kebisingan emosional yang konstan. Dengan menghindari beban emosional, kamu tidak hanya mempertahankan hubungan, tetapi juga memastikan pertumbuhannya dalam jangka panjang dengan cara yang seimbang dan berkelanjutan. Nomor 6, keyakinan dalam melepaskan. Salah satu kualitas paling menarik yang dapat dimiliki seorang pria adalah keyakinan, terutama keyakinan untuk melepaskan. Ini bukan berarti melepaskan hubungan itu sendiri, melainkan melepaskan kebutuhan untuk terus-menerus mengontrol atau selalu berhubungan. Ada sesuatu yang sangat memikat tentang seseorang yang cukup percaya diri dalam dirinya sendiri untuk mundur dan membiarkan segala sesuatunya mengalir secara alami. Ketika kamu tidak selalu mengejar perhatiannya atau mencari validasi, itu mengirimkan pesan yang kuat, kamu percaya pada dirimu sendiri dan dalam hubungan tanpa memerlukan konfirmasi yang terus-menerus. Konsep ini sangat terkait dengan filosofi stoik yang menekankan pentingnya fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Seperti yang dengan bijak dikatakan oleh Epictetus, beberapa hal ada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Dalam hubungan, kamu tidak bisa mengontrol setiap aspek dari bagaimana seseorang merasa atau seberapa sering mereka memikirkanmu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk merindukanmu, dan upaya untuk mengontrol emosi atau tindakan mereka hanya akan mengarah pada frustrasi. Namun, yang bisa kamu kendalikan adalah responmu terhadap situasi tersebut. Kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan keadaan emosionalmu sendiri, reaksi-reaksimu, dan bagaimana kamu menghadapi jarak. Ketika kamu menunjukkan keyakinan untuk melepaskan, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak membutuhkan jaminan atau perhatian yang terus-menerus untuk merasa dihargai. Kamu percaya diri dalam nilai dirimu sendiri, dan keyakinan semacam itu sangat menarik. Ini mengirimkan pesan bahwa kamu tidak putus asa mencari perhatiannya, bahwa kamu mampu menjalani hidupmu dengan atau tanpa kehadirannya secara langsung. Rasa kemandirian dan harga diri ini membuatnya semakin ingin mendekatimu, karena itu menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kestabilanmu tidak bergantung pada validasinya. Para stoik mengajarkan bahwa melepaskan bukan tentang sikap apatis atau melepaskan apa yang kita pedulikan, tetapi tentang menerima aliran alami kehidupan tanpa mencoba memaksakannya. Ketika kamu menerapkan hal ini dalam hubungan, itu berarti percaya bahwa memberi ruang dan waktu hanya akan memperkuat hubungan, bukan melemahkannya.
Dengan melepaskan, kamu juga mengurangi kecemasan dan tekanan yang sering muncul dari upaya terus-menerus untuk mengontrol hubungan. Ketidakberdayaan yang tenang ini sangat menarik karena menandakan kedewasaan emosional dan kekuatan batin. Secara umum, keyakinan untuk melepaskan menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang tahu nilai dirinya sendiri, yang tidak terguncang oleh ketidakpastian atau ketidakhadiran. Kamu tidak perlu menggenggam erat hubungan tersebut karena kamu percaya bahwa jika hubungan itu memang layak untuk bertahan, maka akan tetap ada. Dan keyakinan yang tenang ini adalah salah satu cara paling kuat untuk membangun ketertarikan yang langgeng. Ketika kamu cukup percaya diri untuk mundur dan memberi ruang baginya untuk mendekatimu, kamu tidak hanya menunjukkan keyakinan, tetapi juga mengundangnya untuk mengenali kekuatan dari rasa percaya dirimu, yang hanya akan meningkatkan ikatan antara kalian. Jika kamu telah sampai sejauh ini, itu menunjukkan bahwa kamu serius dalam memahami dinamika hubungan yang lebih dalam dan bagaimana keyakinan, terutama dalam hal melepaskan, memainkan peran penting. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana hal ini berlaku dalam pengalamanmu sendiri. Apakah kamu pernah merasa terlalu erat dalam mempertahankan sesuatu, atau pernahkah kamu mengalami kekuatan dari melepaskan? Bagaimana hal itu mempengaruhi hubunganmu? Aku akan senang mendengar pendapat dan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Mari kita lanjutkan percakapan ini, perspektifmu mungkin menjadi apa yang orang lain butuhkan untuk dibaca. Sekarang, mari kita lanjutkan ke wawasan kuat berikutnya. Nomor 7, ketidakhadiran sebagai ujian komitmen. Ketidakhadiran bukan hanya tentang menciptakan ruang, tetapi juga cara yang kuat untuk menguji kekuatan suatu hubungan. Ketika kamu mundur dan memberi jarak, itu memberi kesempatan bagi kamu dan dia untuk menilai kedalaman emosional dari hubungan kalian. Jika dia benar-benar merindukanmu selama waktu terpisah itu adalah tanda jelas bahwa perasaannya nyata, bukan hanya produk dari kedekatan atau kenyamanan. Mudah bagi sebuah hubungan untuk terasa kuat ketika kamu selalu bersama, tetapi ketidakhadiran mengungkap kebenaran tentang seberapa dalam perasaan tersebut. Inilah peran penting stoikisme. Para stoik percaya bahwa kesulitan dan tantangan bukanlah halangan, melainkan peluang untuk tumbuh. Marcus Aurelius pernah berkata, halangan terhadap tindakan mendorong tindakan, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Dalam konteks hubungan, ini berarti tantangan seperti periode ketidakhadiran bisa memperkuat ikatan, jika hubungan itu dibangun di atas fondasi yang kokoh. Jarak menjadi ujian, cara untuk menguji apakah hubungan tersebut benar-benar bermakna dan mampu bertahan menghadapi kesulitan. Bayangkan ketidakhadiran sebagai ujian api, jika hubungan bisa bertahan melalui kobaran jarak dan waktu yang terpisah, hubungan itu akan muncul lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih asli. Kalian berdua akan mendapatkan kesempatan untuk merenungkan perasaan masing-masing dan menghargai hubungan tanpa adanya penguatan fisik yang terus-menerus. Faktanya, kemampuan untuk menjaga kedekatan emosional meskipun secara fisik terpisah adalah tanda hubungan yang dewasa dan seimbang. Di sisi lain, jika hubungan tidak dapat bertahan dari ketidakhadiran, mungkin hubungan itu tidak sekuat yang kamu kira, dan itu juga tidak apa-apa. Ketidakhadiran mengungkapkan kebenaran. Ini menunjukkan apakah ikatan tersebut dibangun atas hubungan emosional yang sejati atau hanya karena kenyamanan rutinitas. Dalam kedua kasus, ketidakhadiran memberikan kejelasan. Ini baik menyoroti kedalaman komitmen atau mengungkapkan area yang mungkin kurang. Kebenaran ini, seberat apapun untuk dihadapi, diperlukan untuk pertumbuhan. Dalam stoikisme, tantangan dilihat sebagai jalan menuju perkembangan pribadi dan hubungan. Ketidakhadiran menjadi bukan hanya ujian komitmen, tetapi juga peluang bagi kedua individu untuk menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sadar diri. Jika hubungan itu memang dimaksudkan untuk bertahan, itu akan melewati masa perpisahan dan menjadi lebih bermakna. Jika hubungan itu goyah, itu adalah pengungkapan penting yang memungkinkanmu untuk melangkah maju dengan lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik. Jadi, daripada takut pada ketidakhadiran atau melihatnya sebagai ancaman bagi hubungan, lihatlah itu sebagai apa adanya, ujian komitmen. Jika dia merindukanmu selama waktu terpisah dan masih merasa terhubung denganmu, itu adalah indikasi kuat bahwa hubungan tersebut dibangun atas sesuatu yang lebih dari sekedar kedekatan. Dan jika ketidakhadiran mengungkapkan celah dalam fondasi hubungan, itu memberi kamu wawasan untuk mengatasi masalah tersebut, atau jika perlu, untuk melepaskan dan melanjutkan ke sesuatu yang lebih selaras dengan nilai-nilai kamu. Bagaimanapun, ketidakhadiran tidak melemahkan hubungan,
melainkan menerangi kekuatan sejatinya. Nomor 8, menjaga stabilitas emosional. Salah satu aspek paling krusial dalam memberi seseorang ruang adalah menjaga stabilitas emosionalmu. Wajar untuk merasa cemas atau tidak pasti selama periode ketidakhadiran, terutama ketika kamu tidak yakin bagaimana perasaan orang lain. Namun, stabilitas emosional adalah salah satu kualitas paling menarik yang dapat kamu kembangkan, dan ini menjadi lebih penting ketika kamu memberikan jarak dalam hubungan. Dalam Stoikisme, stabilitas emosional berada di inti kekuatan pribadi. Para Stoik percaya bahwa kebebasan sejati datang dari menguasai emosi kita, bukan membiarkan keadaan eksternal menentukan bagaimana perasaan kita. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, tidak ada orang yang bebas kecuali dia menguasai dirinya sendiri. Ini berarti bahwa terlepas dari seberapa banyak atau sedikit kontak yang kamu miliki selama periode ketidakhadiran, fondasi emosionalmu harus tetap stabil dan tak tergoyahkan. Ketika kamu tetap tenang, terkontrol, dan fokus selama momen-momen ini, kamu menunjukkan tingkat kedewasaan emosional yang secara alami menarik perhatian wanita. Mudah untuk terjebak dalam pikiran yang berlebihan, bertanya-tanya mengapa dia belum menghubungi, atau mempertanyakan apakah jarak ini menciptakan lebih banyak keterputusan daripada ketertarikan. Tetapi ingat, tujuan utama dari strategi ini adalah menciptakan ruang untuk refleksi, baik untuk dirinya maupun untuk dirimu sendiri. Dengan menjaga stabilitas emosionalmu, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak terlalu bergantung pada kepastian atau perhatian yang konstan. Sebaliknya, kamu percaya diri pada dirimu sendiri dan pada proses ini. Keyakinan diri ini membuatmu jauh lebih menarik karena menandakan bahwa kamu cukup aman untuk memberinya kebebasan yang dia butuhkan tanpa menjadi terlalu membutuhkan atau reaktif. Bahkan jika komunikasi tidak sefrekuen yang kamu harapkan, jangan biarkan itu membuatmu kehilangan keseimbangan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, emosi kita, reaksi kita, dan pola pikir kita. Dengan tetap membumi dan menjaga keadaan emosionalmu tetap terkendali, kamu tidak hanya memperkuat ketahananmu sendiri, tetapi juga memperkuat gagasan bahwa kamu adalah seseorang yang dapat menghadapi naik turun kehidupan dan hubungan. Stabilitas ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa kamu tidak mudah terguncang atau terlempar dari jalur. Ketika kamu menunjukkan stabilitas emosional selama periode ketidakhadiran, kamu tidak hanya menandakan kekuatan kepada dia, tetapi juga memperkuat keyakinan batinmu sendiri. Kamu menunjukkan bahwa rasa harga dirimu tidak bergantung pada faktor eksternal, seperti seberapa sering dia menghubungi atau seberapa cepat dia merespon. Tingkat kemandirian dan kontrol emosional ini adalah hal yang membuatmu menonjol. Pada akhirnya, percayalah pada proses ini. Percayalah bahwa kehadiranmu yang dikombinasikan dengan sikap tenangmu sedang bekerja dalam mendukungmu. Semakin membumi dan percaya dirimu sendiri, semakin menarik dirimu akan terlihat. Ini bukan hanya tentang memberinya ruang untuk merenung, tetapi juga menunjukkan padanya bahwa selama waktu itu, kamu tetap tak tergoyahkan dalam keyakinan dan kepercayaan dirimu. Inilah jenis stabilitas emosional yang membangun ketertarikan dan rasa hormat yang bertahan lama. Nomor 9. Kekuatan rasa hormat pada diri sendiri. Strategi ketidakhadiran hanya berhasil jika berasal dari rasa hormat yang tulus pada diri sendiri. Jika kamu menarik diri secara emosional atau fisik hanya untuk memanipulasi dia agar merindukanmu, dia akan merasakannya. Wanita sangat intuitif dalam membaca niat yang mendasarinya. Jika kehadiranmu didorong oleh ketidakamanan, ketakutan, atau kebutuhan untuk mengontrol perasaannya, hal itu akan berbalik arah. Dia akan merasa tertekan atau bahkan kesal. Namun, jika kehadiranmu didasarkan pada rasa harga diri dan rasa hormat pada diri sendiri yang mendalam, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ini mengkomunikasikan bahwa kamu tidak perlu selalu hadir untuk merasa dihargai. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki cukup rasa hormat pada diri sendiri untuk mundur dan memberinya ruang untuk menyadari nilaimu sendiri. Ketika kamu mundur dengan percaya diri, kamu mengatakan padanya, "Aku tidak perlu selalu ada di sini agar kamu melihat nilaimu." Sikap tenang yang terlepas ini sangat menarik. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa rasa hormat pada diri sendiri berbeda dari kesombongan. Rasa hormat pada diri sendiri tidak berarti kamu dingin, acuh tak acuh, atau tidak tersedia hanya untuk membuktikan sesuatu. Itu berarti kamu memiliki rasa harga diri yang sehat dan kamu tidak bergantung pada persetujuan yang konstan darinya untuk merasa lengkap. Bahkan, sesekali mundur menunjukkan bahwa kamu percaya pada hubungan yang kamu miliki dengannya.
Ini seperti mengatakan, aku tahu nilaimu dan aku yakin kamu juga akan melihatnya, bahkan saat aku tidak ada. Sekarang, mari kita bahas cara-cara praktis untuk menumbuhkan rasa hormat pada diri sendiri. Pertama, fokuslah pada pertumbuhanmu, baik intelektual, emosional, maupun fisik. Kerjakan hasratmu, kariermu, kebugaranmu, atau hal lain yang membantumu menjadi versi dirimu yang lebih baik. Semakin banyak kamu berinvestasi pada dirimu sendiri, semakin kamu menyadari bahwa kamu tidak memerlukan jaminan yang konstan dari siapapun. Kamu tahu nilaimu karena kamu menjalani hidup yang penuh tujuan dan kemajuan. Ini tidak hanya membangun rasa hormat pada diri sendiri, tetapi juga membuatmu lebih menarik di matanya. Kedua, tetapkan batasan. Seorang pria yang menghormati dirinya sendiri memiliki batasan yang jelas. Dia tahu apa yang bersedia dia toleransi dan apa yang tidak. Jika kamu selalu tersedia, selalu berusaha keras untuk menyesuaikan diri, hal itu mungkin terlihat sebagai kurangnya rasa hormat pada diri sendiri. Namun ketika kamu menetapkan batasan, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk hubunganmu, itu mengkomunikasikan bahwa kamu tidak takut untuk pergi jika nilaimu dilanggar. Kamu tidak perlu mentoleransi perilaku yang merendahkan harga dirimu. Dan percayalah, batasan itu menarik karena menandakan kekuatan dan keyakinan diri. Ketiga, hiduplah dengan kebajikan dan keaslian. Rasa hormat pada diri sendiri datang dari mengetahui bahwa kamu hidup sesuai dengan nilai-nilaimu. Entah dia mengakuinya saat itu juga atau tidak, seorang wanita tertarik pada pria yang beroperasi dengan integritas. Mudah untuk mencoba mengubah siapa dirimu atau berkompromi dengan keyakinanmu demi menyesuaikan diri dengan dunia orang lain. Namun ketika kamu tetap teguh pada prinsipmu, kamu menjadi magnetik. Dia akan melihat bahwa kamu tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal, bahwa kamu tidak perlu menekuk hanya untuk memenangkan kasih sayangnya. Kamu hanya menjalani hidup sebagai dirimu yang autentik, dan itu sangat kuat. Sebagai kesimpulan, kehadiranmu harus memberi sinyal bahwa kamu tidak hanya mundur begitu saja. Kamu mundur karena kamu menghargai dirimu sendiri, kamu fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan kamu tidak takut kehilangan persetujuannya di sepanjang jalan. Kepercayaan diri yang tenang ini, rasa hormat yang mendalam pada diri sendiri, adalah hal yang akan menariknya kepadamu. Ketika dia melihat bahwa kamu tidak bergantung pada validasi darinya, saat itulah dia akan mulai menyadari betapa dia menghargaimu sebagai balasannya. Nomor 10, ketidakhadiran dengan tujuan. Mari kita rangkum semuanya. Apakah seorang wanita jatuh cinta saat kamu tidak ada? Jawabannya adalah iya, ketika ketidakhadiran itu penuh tujuan dan strategis. Hanya menghilang tidak akan menciptakan ketertarikan, tetapi memberikan ruang baginya dengan niat memungkinkan dia merindukanmu, merenungkan nilaimu, dan menghargai peran yang kamu mainkan dalam hidupnya. Kunci untuk membuat ketidakhadiran bekerja adalah mendekatinya dengan bijaksana, dengan pemahaman bahwa jarak, ketika digunakan dengan baik, dapat memperkuat hubungan alih-alih melemahkannya. Ketika kamu menggabungkan ketidakhadiran emosional dengan kebijaksanaan stoik, kamu menciptakan hubungan yang dibangun di atas saling menghormati, kesadaran diri, dan pertumbuhan. Kamu tidak bermain permainan pikiran atau hanya berpura-pura sulit didapat. Sebaliknya, kamu menunjukkan bahwa kamu memahami keseimbangan antara kehadiran dan ketidakhadiran, bahwa kamu tahu kapan harus mundur untuk memberi ruang untuk refleksi dan kapan harus maju untuk menyambung kembali. Pendekatan ini sangat menarik karena menunjukkan kecerdasan emosional dan kepercayaan diri. Kamu tidak mencari validasi melalui komunikasi yang konstan, kamu fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, dan dorongan batin itu membuatmu tak tertahankan. Ingatlah, ketidakhadiran bukan tentang menghilang atau menciptakan kecemasan, ini tentang memberikan ruang baginya untuk mengenali seberapa banyak dia menghargaimu. Ini adalah kesempatan baginya untuk merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kamu selalu hadir. Dan dalam keheningan itu, dia mungkin mulai merasakan beratnya kehadiranmu, menghargai peran unik yang kamu mainkan dalam hidupnya. Jika kamu bertanya-tanya apakah mundur adalah langkah yang tepat, percayalah pada prosesnya. Ketidakhadiran bukanlah penolakan, ini adalah langkah kuat yang disengaja dalam memelihara hubungan yang lebih dalam. Ini memungkinkan kalian berdua tumbuh secara individu sambil menjadi lebih terhubung secara emosional. Dengan mempertahankan tujuan dalam kehadiranmu, kamu tidak hanya meninggalkan kekosongan, kamu menciptakan ruang bagi kalian berdua untuk menyadari nilai sejati dari hubungan tersebut. Dan disitulah kita, sebuah penjelajahan mendalam tentang bagaimana ketidakhadiran emosional,
ketika diterapkan dengan niat dan didasarkan pada kebijaksanaan stoik, dapat menjadi alat yang kuat untuk memperdalam ketertarikan dan koneksi. Ingatlah, ini bukan tentang bermain permainan pikiran atau manipulasi, tetapi tentang menciptakan ruang untuk refleksi dan penghargaan. Dengan mundur dan memberikan ruang baginya untuk merindukanmu, kamu memungkinkan dia untuk benar-benar mengenali nilaimu sambil juga memperkuat rasa hormat pada diri sendiri dan stabilitas emosionalmu. Ketidakhadiran, ketika digunakan dengan bijaksana, memberi cinta ruang yang dibutuhkan untuk bernapas dan tumbuh lebih kuat. Seperti yang telah kamu lihat sepanjang video ini, menggabungkan prinsip-prinsip stoik, disiplin diri, keseimbangan emosional, dan pemahaman tentang apa yang ada dalam kontrolmu dengan strategi ketidakhadiran emosional dapat memberikan dampak mendalam pada bagaimana hubungan berkembang. Baik kamu berada di tahap awal atau dalam hubungan jangka panjang, strategi ini bukan tentang menarik diri, tetapi tentang menciptakan dinamika sehat yang mengundang saling menghormati dan koneksi yang lebih dalam. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan di mana masing-masing orang dihargai dan di mana ikatan diperkuat melalui kesadaran diri dan ketidakhadiran yang disengaja. Jadi, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu pernah memperhatikan bagaimana sedikit jarak dapat membuat seseorang merindukanmu dan menghargaimu lebih? Apakah kamu pernah mencoba menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam hubunganmu? Jika ya, bagaimana hal itu mempengaruhi koneksi tersebut? Saya sangat ingin mendengar pengalaman dan pemikiranmu di komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberi penilaian video ini dari 1 sampai 5, di mana 1 adalah yang terendah dan 5 adalah yang tertinggi. Dan tentu saja, tekan tombol suka jika kamu menemukan nilai dalam apa yang kita diskusikan hari ini. Dukunganmu sangat berarti dan membantu saluran ini berkembang sehingga saya bisa terus menghadirkan konten lebih lanjut tentang hubungan, stoikisme, dan pengembangan pribadi. Jika kamu belum melakukannya, pastikan untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video mendatang. Sebelum kamu pergi, pastikan untuk memeriksa video rekomendasi di layar. Video-video tersebut membahas topik serupa yang dapat membantumu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Terima kasih banyak telah menonton, dan saya akan melihatmu di video berikutnya. Tetap kuat, tetap terhubung, dan ingat bahwa koneksi sejati tidak hanya berasal dari kehadiran, tetapi dari kehadiran dengan tujuan.